Masalah tetap boleh ada, wong kita belum keluar, mana bisa kita berkata masalahku udah pergi. Hatimu jangan di sana. Cepatlah bertolak dan berlayar menuju pelabuhan berikutnya. Don't dwell in your problem, you have a mission in life. Don't dwell in your problem, in your feeling. Jangan kita itu lama-lama dalam perasaan kita. Jangan lama-lama dalam gelisah, you punya tujuan. Setelah matahari terbenam, besok ada rencana Tuhan yang baru, rancangan yang indah, katakan. Kisah Para Rasul pasal 21, perjalanan misi Paulus dan pelajaran untuk kita. Saya bacakan dulu aja beberapa ayat, katakanlah sampai ayat 6 dulu aja. Sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju ke Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri tapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem karena memang Paulus mau ke sana. Ya, bawa bantuan dana untuk gereja yang sedang bergumul dengan kebutuhan. Gereja pusat di Yerusalem. Tapi juga kota Yerusalem lagi mengalami kelaparan. Sebenarnya di waktu-waktu itu. Oke, ayat 5. Tetapi setelah lewat waktunya kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Katakan amin. Ya, ayat gini bisa dapat apa kalau kita baca? Iya, ini kan perjalanan-perjalanan. Tapi coba pahami bahwa Paulus adalah seorang yang punya misi. Kita harus belajar dari beliau. Kita ini biasanya hidup itu nggak jelas tujuannya apa. Ya, kita nggak jelas. Sehari-hari kita itu nggak tahu apa yang kita cari. Jadi akhirnya kita cari-cari. Sebagian orang melampiaskannya di harta benda. Beli sesuatu untuk merasa dirinya itu penting. Sebagian lagi diisi dengan hobi melulu. Tapi habis itu setelah selesai hobi itu lain kali masih mau. Berarti hobi itu nggak bisa ngisi dan memuaskan hati. Rasanya, jadi kalau banyak orang itu hidup nggak tahu untuk apa sih. Paulus itu jelas hidupnya. Dia itu orang yang punya tujuan. Nah, Tuhan ingin agar kita semua itu tidak jadi pendeta. Tuhan ingin kita semua itu menjadi orang Kristen yang punya tujuan. Apa misimu? Coba kalau ditanya, what is the mission of your life? Tanya pertanyaan yang sederhana aja. Kenapa Tuhan izinkan kita hidup di atas muka bumi? Demi masuk surga? Kalau gitu cepetan mati. Kenapa ya? Pernah mikir nggak? Kenapa Tuhan menaruh kita di negeri Indonesia? Kenapa kita lahir di keluarga kita? Dengan semua baik buruknya. Kenapa saya sekolah begitu ya? Kenapa karir saya jenjangnya demikian? Kenapa hari ini saya itu punya ini, punya itu? Kenapa Tuhan izinkan saya punya persoalan? Dan kenapa Tuhan taruh saya di gereja kita ini? Pernahkah kita berpikir kenapa kita itu hidup? Untuk apa kita ada di sini? Who am I? Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita itu punya wahyu. Tuhan ingin kita itu punya misi hidup itu. Bukan hanya sekedar begini. Karena itu, mari pertama-tama visi kita itu harus untuk kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, kita harus mau nggak mau punya visi jiwa-jiwa. Karena untuk itulah kita masih hidup di dunia. Kalau mau ketemu Tuhan aja di sorga, mati bisa. Karena mati adalah keuntungan. Jangan jadi orang Kristen yang hidup egois lagi, hidup untuk diri sendiri. Hari ini kalau Tuhan izinkan kita punya sesuatu, pasti selain maksudnya untuk kita nikmati hidup kita, pasti ada sesuatu yang lebih. Nah, Paulus itu hidupnya begitu. Ya, Paulus kan pendeta, siapa bilang? Dia juga seorang businessman, dia seorang pengusaha. Dia itu tukang tenda.
bukan untuk pramuka, dia itu bikin tent atau tenda, tempat tinggalnya orang-orang zaman itu. Mungkin di tanah Arabia, di Timur Tengah hal itu lebih lumrah, kalau di Indonesia nggak perlu ya kan. Bagi orang-orang tenda itu suatu bidang usaha di zamannya Paulus. Seperti hari ini di tempat kita properti. Tapi Paulus kerja, ya memang dia bujangan sih, tidak punya tanggungan. Tapi dia tahu dia salurkan kemana keuangannya. Makanya dia bilang, aku tahu kapan aku itu limpah, kapan aku itu kurang. Aku bersyukur dalam segala keadaan, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia pakai itu, dia tata keuangannya. Dia turut mempersembahkan karena dia pergi ke Yerusalem itu untuk memberi dana. Gereja pusatnya sedang lagi dalam masalah. Ya, malah satelit-satelitnya yang berikan sokongan. Paulus juga membiayai bukan hanya perjalanannya sendiri, perjalanan teman-temannya. Dia biayai. Paulus sendiri berkata, bukankah Tuhan kita pernah mengatakannya, padahal di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ditulis itu. Tapi itu cetusan Paulus. Dia baca di surat yang berbeda, tapi itu pun jadi firman yang dikatakan di perjanjian baru. Dia berkata, adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Dia nggak cuma cari uang. Dia cari sesuatu yang lebih dari itu. Loh, nggak ada salahnya kita nabung investasi, nggak ada salahnya. Bodohlah kita kalau kita punya 5.000 rupiah, kita habiskan semua, besok kita minta-minta. Harus ditabung, harus dikelola. But I think there is more, there is something beyond for this life. Hidup ini. Kadang-kadang gereja juga kita setelah kita mulai gereja, kadang-kadang kita juga lupa loh, gereja aja bisa lupa apalagi jemaatnya. Untuk apa kita dirikan gereja? Untuk klub, sudah ada klub-klub yang lebih bagus. Untuk entertainment, supaya ada lightingnya, dance-nya, dansa-dansi, ada di dunia sana. Gak usah di gereja, yang berdosa gak usah yang ke night club. Ada kok klub-klub nari yang bagus, yang baik. Untuk apa kita gereja? Untuk supaya karir, supaya pendetanya bisa makmur? Pendeta ya kerja ya, jangan lupa. Semua pekerja yang patut mendapat upahnya, kalau dia adalah pekerja yang baik, ya dia harus mendapat upah yang bagus. Untuk apa kita bangun gereja? Untuk supaya bersaing dengan gereja lain? Tidaklah ya, visi jiwa-jiwa. Harus ada itu, tanpa itu ya kehidupan rohani kita ompong. Tanpa itu, meskipun tidak semua orang bisa jadi penginjil, berkhotbah, KKR, ribuan orang bertobat, terima Tuhan, enggak tentu. Tapi kita semua ini bisa teamwork. Jangan lupa visi itu. Jangan lupa. Harus jadi mimpi kita setiap hari adopsi hati Allah. Simeon dan Hana yang di bait Allah, bait suci. Tidak ikut-ikutan waktu Yesus nanti besar, umur 12 aja Yesus, mereka sudah enggak ada di sana, mungkin sudah meninggal dunia. Tapi mereka memimpikan tiap hari di bait suci. Si Hana itu berpuasa loh. Tiap hari di bait Allah, diserambi-serambinya, puasa dia untuk datangnya Mesias. Ketika sudah ketemu bayi Yesus diserahkan di bait suci, mereka sudah siap mati. You may not be able to do really anything. Anda mungkin tidak bisa melakukan sesuatu yang nyata untuk visi, untuk amanat agung digenapi. Doa pun dihitung Tuhan sebagai sesuatu. Paling tidak bawa dalam mimpi hari-hari ini kalau saya tidur itu ya, terus terang. Apa cuman saya? Ya enggak sih, banyak. Tapi seharusnya semua kita. Saya tidur itu terbentang di depan saya itu ladang tuayan. Aduh Tuhan, tugas kami banyak. Kadang-kadang saya merasa kok yang merasakan gini enggak banyak ya, sedikit ya. Apakah hanya Anda yang berhak hidupi hidupmu? Apa kami ini enggak punya kehidupan sendiri? Punya. Anda bangun karir, kami juga bisa bangun karir selain jadi pendeta. Saya bisa kalau saya mau. Apakah cuman kami? Apakah cuman kami yang diberi Tuhan beban untuk ladang-ladang tuayan? Banyak orang-orang jemaat kalau kita udah hati-hati kita tidur itu yang kita mimpikan dalam mobil baru, rumah baru. Oke sih, itu ada dalam perencanaan. Kalau nggak Anda rencanakan nanti Tuhan kasih kok. Mana ada orang dengan memimpikan itu bertambah sehasta hidupnya? Nggak ada. Oke sih, semua ditambahkan. Tapi yang kita cari itu kerajaan Allah, tidur, bangun tidur, mau tidur tuh kita pikirannya ya Tuhan, pakailah keluargaku. Tuhan, muliakan namamu di dalam kehidupanku. Tuhan, pakailah kami. Apa yang bisa kulakukan? What can I do? Yang saya sampaikan ini adalah intisari kerohanian loh. Bukan yang 4 langkah bahagia, 7 kunci untuk sukses. Itu jadi hampa tanpa ini. Ini soalnya dunia motivasi, disitulah timbul
kasih. Bapak Ibu, mari jadilah Kristen yang sungguhan. Kristen inside. Dan ini khotbah gini mungkin gak populer. Misi tidak pernah menarik orang, padahal misi itu mengandung berkat. Justru kalau berkat mentah-mentah dilemparkan, orang lebih tertarik. Tapi berkat itu berkatnya sementara. Misi itu berkatnya kekal. You must have a mission in your life. Kita semua menuju satu tempat, kuburan. What have you done? Nah, dari ini kita pelajari gimana Paulus itu jalan. Kalau baca ayat begini jangan cuma lalu. Kita lihat bahwa Paulus itu betul-betul orang yang dalam perjalanan. Dia seorang yang terburu-buru. Dia seseorang yang punya tujuan. Nah, sekarang kita pelajari ya cara dia berpikir. Oke, sekarang kita mulai masuk ke rema-rema. Tadi ini cuma prolognya, oke? Mari kita sekarang baca ayat-ayat itu satu ayat demi satu ayat. Saya jelaskan apa yang kita bisa pelajari dari perjalanan Paulus, oke? Yang pertama, sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Orang kalau punya tujuan gak akan berlama-lama susah sesuatu. Karena itu sesudah perpisahan yang berat, tadinya Paulus lagi diciumi sama penatua-penatua Efesus, cara Timur Tengah mengekspresikan kasih. Paulus say bye-bye sama mereka, gak akan ketemu lagi. Wah, diberatin sama mereka. Ditahan, don't go, dipeluk, dicium, dan air mata leleh ke seluruh tubuh Paulus, dari air mata hingga ingus mereka. Perpisahan itu berat, tapi saya suka sekali kalau orang itu punya misi hidup. Dia tidak akan lama-lama kalau dia itu kecewa. Dia nggak akan lama-lama kalau dia susah. Tersinggung juga nggak perlu selama itu. Langsung setelah perpisahan yang berat, bertolaklah kami. Secara profetik, mereka gampang move on. Senang itu jangan terlalu senang. Karena kesenangan apapun juga kecuali melihat satu jiwa diselamatkan, malaikat bersorak-sorai. Kesenangan apapun juga apalagi yang karena materi, itu sebentar saja. Nggak lama lagi udah bosen. Jadi kalau senang untuk perkara duniawi, senanglah, bersyukurlah, ngerti. Tapi nggak usah terlalu gimana. Sedih juga jangan terpuruk. Kita ini punya misi dan tujuan, cepatlah move on, lanjutkan kehidupan. Nggak perlu aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, mau bunuh diri. Kenapa? Karena putus cinta. Karena barusan nggak lama yang lalu, pacarku tinggalkan aku dan sebagainya. Dikata-katai orang nggak usah dipikirkan sampai dibawa stres. Kesusahan sehari hanya untuk sehari. Itu bagi orang yang ngerti hatinya penuh misi. Orang yang hidup tanpa tujuan biasanya akan dwell in his problem. Paham ya? Orang yang hidup tanpa tujuan dia akan berlama-lama dalam kubangan masalah. Loh, masalah tetap boleh ada, wong kita belum keluar, mana bisa kita berkata masalahku udah pergi. Hatimu jangan di sana. Cepatlah bertolak. Dan berlayar menuju pelabuhan berikutnya. Don't dwell in your problem, you have a mission in life. Don't dwell in your problem, in your feeling. Jangan kita itu lama-lama dalam perasaan kita. Jangan lama-lama dalam gelisah. You punya tujuan. Setelah matahari terbenam, besok ada rencana Tuhan yang baru, rancangan yang indah, katakan amin dulu. Sudah, problema masih ada besok sih saya ngerti. Dengan terbenamnya matahari bukan berarti masalahku pergi. Tapi hatiku sudah menang. Sesudah perpisahan yang sangat berat itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Miliki disiplin to move on. Milikilah disiplin itu. Banyak orang itu bisa sakit hati 2 tahun saya nggak ngerti. Hebat staminanya. Saya kagum itu maraton. Sakit hati itu pendek nafas saja. Setelah sehari lewat, gak ada luarsa. Belajar untuk lupakan apa yang perlu dilupakan supaya otakmu mengingat hal-hal yang perlu. Orang yang penuh misi punya tujuan. Orang yang punya tujuan
dia tidak akan terkilir kesleo di satu tempat. Itu dia, jangan galau. Karena otak dan hati kita masih dibutuhkan untuk banyak orang. Amin. Kalau orang hidup bagi diri sendiri, feelingnya akan forever, akan jadi everything segala sesuatu. Tapi kalau orang hidup bagi orang lain, dia nggak punya waktu. Itu dia. Jadi ayat begini gampang ya, sesudah perjalanan perpisahan yang kalau saya jadi Paulus, waduh nggak gampang itu. Tapi mereka bisa secara profesional bertolak langsung menuju ke Kos. Keesokan harinya, sampailah kami di Rodos. Dan dari situ kami ke Patara. Oke lanjut aja, nggak usah saya jelaskan ya. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak, ayat 2. Hidup itu gitu. Hidup itu penuh dengan seasons atau penuh dengan musim dan kairos atau waktu ilahi. Sebenarnya ya manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan langkah. Terus terang ya, kita bisa rencanakan semuanya, tapi enggak bisa segalanya. Mereka rencanakan, mereka beli tiket ya, dari Kos mereka ke Rodos. Dari Rodos mereka ke Patara. Di Patara, ayat ini indah, ayat 2. Di Patara kami mendapat kapal. Kata mendapat kapal itu, we got God's grace. Dia bukan cuma mendapat kapal, kami mendapat kasih karunia dan anugerah dari Tuhan dengan jalan menemukan kapal berikutnya yang bisa bawa kami ke situ. Anda tidak pernah tahu loh, Anda liburan, tiba-tiba waktu liburan, orang tuanya meninggal dunia. Bisa-bisa tengah-tengah liburan baru 3 hari padahal pergi ke benua Amerika. Harus kembali. Hidup itu tidak bisa semua Anda rencanakan. You never know. Jadi kalau kita bisa dari satu tempat, naik transport, bisa transit dan bisa sampai ke tujuan, bisa selesaikan satu fase, katakan liburan, bisa kembali, itu semua anugerah. Sebab interupsi bisa terjadi, do you know that? Untuk kami bisa dari sini ke kota itu meskipun sudah direncana beli tiket, bahkan sudah dapat hotelnya, sudah bayar, sudah ada vouchernya. Untuk Anda bisa dari sini ke sana lanjutkan berapa hari kemudian, itu kalau Tuhan tidak izinkan, Anda tidak bisa masuk ke fase berikutnya. Selalu berkata, we got God's grace. Kita mendapat kapal, kita mendapat anugerah kasih karunia. Wow, miliki sikap seperti itu. Orang yang di dalam misi yang punya tujuan, tahu bahwa setiap langkah kakinya itu perlu Tuhan. Ya, perlu Tuhan. Selalu berkata gitu, thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Jadi mereka itu sudah beli tiketnya, Rodos, Patara dan sebagainya. Kenapa kapal? Kapal itu lambang pelayaran hidup kita. Karena zaman dulu sekalipun sudah beli tiketnya, tidak tentu Anda akan dapat kapal yang bisa menyeberangkan Anda ke Fenisia. Karena mungkin kapalnya, apalagi zaman dulu, mungkin kena badai telah datang 3 minggu. So even though sekalipun Anda pegang tiket, tidak ada garansi jaminan, you bisa ketemu kapal waktu membutuhkan. Orang punya uang, gak tentu dapat barang. Untuk dapat uang itu anugerah, dapat barang anugerah berbeda. Orang punya barang, gak tentu bisa diuangkan. Itu masing-masing ada divisi departemen anugerah sendiri-sendiri. Anda bisa sekolah, masuk, nanti kerja nggak tentu, kerja nanti mantu atau kerja nanti dapat pasangan. Itu nggak tentu semua. Anak, tahu nggak? Saya juga bisa melihat kenapa orang itu kok bisa jauh dari Tuhan ya. Padahal setiap langkah kita butuh Dia loh. Tuhan berkata, stop di sini, stop. Orang seperti Paulus itu, karena dia punya hidup penuh, karena dia tahu tujuan hidupnya. Karena itu dia tahu bahwa setiap langkahnya dia perlu Tuhan. Tuhan, bawalah aku masuk dalam rencanamu. Dan hari itu di ayat 2 di Patara mereka mendapat kapal. Saya bisa bayangkan mereka riang gembira. Yeah, the ship is here. Kapalnya ada di sini. Yang hendak menyeberang ke Venesia, kami naik kapal itu lalu bertolak. Ayat 3, kemudian tampak Siprus di sebelah kiri. Sebelah kiri ada apa? Siprus. Ya, tetapi kami melewatinya. Loh, kenapa dilewatinya? Ini kayak orang lagi naik kapal pesiar gitu loh. Ada beberapa pemandangan yang kita tidak berhenti di sana. Cuman lihat saja.
Saya pernah dulu pas zaman dulu sih, saya pergi waktu itu di New York, lalu naik kapal, bukan kapal pesiar, cuman muter gitu aja loh. Bisa kelihatan di sebelah sana ada obornya seperti ini, ya kan? Tapi kami hanya melewatinya. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Lihat ya, ini Paulus. Di sebelah kirinya dia lihat Siprus, tapi cuma dilewati saja. Namun mereka menuju ke Syria, maksudnya apa? Jangan lupa waktu Paulus dan Barnabas sedang dalam perselisihan. Barnabas yang memang asal mulanya dari Siprus, ngambil Markus. Markus anak muda kemenakan Barnabas yang akhirnya nanti sih jadi penulis Injil Markus. Dibawa ke Siprus. Oke? Sedangkan Paulus bawa Silas. Setelah diserahkan oleh umat Tuhan, jadi itu bukan perpecahan. Gereja Tuhan jelas-jelas tahu otorisasi ada di Paulus. Yang diserahkan oleh saudara-saudara adalah Paulus dan Silas. Paulus bawa Silas pergi ke Syria dan Kilikia. Tempat asalnya Paulus juga dari sana. Jadi indah ya, setiap orang punya jalurnya sendiri. Ya, if you don't have to, do not mind other people's business. Banyak orang itu kepo. Orang Sirisia, otak-atik Siprus. Orang Sipruk, kerupuk apa? Ya, orang Siprus, otak-atik Kilikia. Memang ada orang yang suka dikitik-kitik telinga. Ada orang yang suka kepo. Ngurusi urusan orang lain. Padahal nggak perlu, padahal dia nggak terpanggil untuk itu dan tidak punya kapasitas, tidak punya resources, sumber daya untuk menyelesaikan apa-apa. Belajar dari Paulus. Dia lihat Siprus, dia nggak berkata, ayo turun. Dia bilang, no. Dia berkata, itu urusan Barnabas. What an amazing man of God. Ini yang disebut kekang suci pada daging. Tahukah kekristenan tidak selalu berkata, do, lakukan ini, lakukan itu. Kekristenan itu juga berarti menahan diri terhadap sesuatu kalau itu bukan ranahmu. Berapa banyak orang masuk ke teritori yang Tuhan larang, dan kalau masuk ke situ namanya menghakimi. Si Paulus, waktu lihat Siprus, mungkin dia bisa gatal berkata, aku turun aja. Enggak, dia tahu karena memang dia tidak terpanggil untuk itu, dan dia tidak berkepentingan untuk demikian, dan dia tidak ada urusan, dan dia juga tidak ada otorisasi atau wewenang dari Tuhan. Dia berkata, maka kami hanya melewatinya, kami langsung ke Syria. Do not mind people's business, mind yours. Jangan ngurusi urusan orang lain. Kalau cuman dari roh iseng, mau tahu, gosip, menghakimi, atau dari motivasi yang salah. Atau apalagi dari kepahitan. Bukan berarti bahwa kita jadi orang cuek. Sebenarnya menurut saya orang Indonesia tidak perlu dapat firman begini. Orang Indonesia perlu firman untuk inisiatif. Kalau cuek ini semua berkata, no problem, kami memang sudah begitu, nggak pernah ngurusi urusan orang lain. Kecuali untuk gosip ya, kami nggak pernah ngurusi. Coba lihat ya, kalau kita nggak hati-hati, kita jadi gereja Tuhan nggak boleh gitu, inisiatif harus tinggi. Kalau nanti kita di X besok ini kalau di sini ada delegasi dari Indonesia, kalau asal Anda sudah ber-NIJ, Mount Sharon, Anda harus punya DNA. Kalau Anda lihat ada tamu dari luar negeri apa segalanya, inisiatif dong. Inisiatif, jangan kalau lihat artis kita datang minta foto, itu inisiatif tidak disuruh, kita sendiri mau. Lihat yang bukan artis, nggak ada artis sih di TX ini. Datangin inisiatif, seperti seolah-olah dia itu artis, kita kita ada kepentingan mau dapat fotonya. Tapi kali ini perhatikan orang-orang, mungkin ada tamu-tamu kita dari luar dan sebagainya. Datengin, how are you? What can I get for you? Can I get a drink for you? Orang Indonesia kurang gitu-gitunya. Nggak percaya? Nggak percaya? Saya kasih sampah, nggak tentu ada yang ngambil dari ribuan orang. Kecuali Dr. Lukas. You may not, we may not do anything. Jadi sebenarnya ayat firman seperti ini nggak terlalu dibutuhkan seharusnya. Memang kami notabene karena kita ini tradisionalnya, secara tradisi kita itu lebih gitu, kita itu lebih cuek. Kalau lihat di jalanan ada orang apa mau tanya apa segalanya itu nggak ada yang yes, nggak ada. Kita semuanya tungguan. Jadi
Sebenarnya pesan seperti yang sebaliknya saya harus berikan kepada orang-orang Indonesia. Take inisiatif dong. Kita ini bukan cuma bangsa yang membanggakan. Kita ini Mamat Rajani loh, kita ini dipanggil untuk melayani. Atau dipanggil untuk ngambil langkah pertama dulu berkata, how do you do? What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Ni hao mah, kalau nggak bisa bahasa lain nggak apa-apa, apa kabar? Apa yang bisa saya lakukan? Tapi ini bukan masalah tentang inisiatif gitu, ini masalah kepo. Tahu nggak, Paulus tuh nggak kepo orangnya. Orang kalau punya misi, dia nggak akan kepo. Mencampuri urusan yang tidak perlu. Dia nggak akan lakukan itu. Dia bisa respect dan berkata, itu Barnabas, let's go terus ke Syria. Karena jalur yang dipakai oleh Paulus untuk membangun gereja-gereja adalah lewat Syria. Jalur yang dipakai Barnabas dan Markus pergi adalah Siprus. Urusi ministrimu sendiri. Jangan urusi ministri orang lain. Nggak turut membangun, nggak akan tahu. Nggak turut di jalan, nggak turut menjalani hidup. Banyak orang kan paling suka ngurusi ministrinya pendeta-pendeta. Ngomongi hamba Tuhan. Itu dosa loh. Itu sangat dosa. Karena kita nggak hidupnya dia. Jangan coba-coba kita masuk ke Siprus kalau panggilan kita ke Kilikia. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Don't mind people's business. Jangan kepo rohani. Kepo adalah inisiatif yang tidak perlu. Ambillah inisiatif yang perlu, bukan yang kepo. Yang melayani, mengasihi. Nah itu inisiatif lah. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihimu. Itu dia inisiatifnya. Yang kepo ini inisiatif yang tidak perlu. Ya. Kalau saya pelajari gini, Paulus itu orangnya sangat profesional apa yang dia fokuskan. Dia tidak buang-buang waktu. Dia tidak pergi ke sana untuk selidiki orang lain. Dia selalu berkata, aku mau pergi ke tempat yang tidak orang lain sudah bangun. Aku mau pergi di mana Kristus tidak diberitakan. I love it. Mari kita di tahun-tahun ke depan semakin kenal Roh Kudus, kepo kita akan semakin berkurang. Kepo kita akan semakin berkurang. Inisiatif ministry kita semakin tinggi. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.